Pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas batu itu. Ini luar biasa. Kubur yang dimeterai, ditutup dengan batu, kemudian dimeterai. Supaya tidak ada orang berani buka, itu perintah dari Pilatus, permintaan dari tokoh-tokoh agama. Nah, kemudian ada pengawal yang berjaga-jaga. Nah, kita lihat itu, ini lanjutannya. Wajahnya atau malaikat yang turun itu, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Memang betul, perempuan-perempuan itu datang mencari dan ingin merempah-rempahi jenazah dari Tuhan Yesus. Malaikat katakan begini, baca sama-sama ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Maksudnya sudah tidak ada di dalam kubur. Tapi Tuhan Yesus ada di sini, amin. Di kuburan itu malaikat bilang begini ke Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dia bilang, dia tidak ada di sini. Sebab, sama-sama, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Kemudian, mari lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat yang turun dari langit dengan terjadinya gempa, malaikat turun dari langit, ada gempa dan batu penutup kuburan terguling. Tentara-tentara yang jaga lihat kubur kosong. Cuma tinggal pakaian atau kain penutup jenazah. Kemudian malaikat bicara kepada perempuan, lihat, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Kemudian selanjutnya dikatakan ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentara yang berjaga-jaga itu lihat malaikat yang turun, batu penutup kubur yang terguling, dan kubur yang kosong. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum kubur dibuka. Ada orang yang katakan begitu malaikat datang, batu penutup kubur dibuka, Tuhan Yesus bangkit. Itu salah. Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum kubur dibuka. Malaikat datang dan batu penutup kubur digulingkan untuk membuktikan bahwa kubur itu kosong, Yesus sudah bangkit. Dengan kuasa kebangkitan yang dia ingin juga bagikan buat saudara dan saya. Nah, kita melihat ada 3 hal yang saya siapkan pagi ini. Di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, pertama ada saksi. Ada saksi mata, saksi mata mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ada saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat yang turun, kemudian malaikat yang berbicara. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Itu utusan dari sorga yang jadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan malaikat ini yang bicarakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Malaikat ini yang turun dan batu digulingkan, itu dilihat oleh penjaga.
Jadi saksi pertama adalah malaikat yang turun dan gulingkan batu penutup kubur. Saksi yang kedua, tentara penjaga kubur. Mereka lihat sendiri. Pesan buat tentara ini begini. Kalian jaga itu kubur, karena ini orang yang dikuburkan ini, Yesus yang dikuburkan ini, dia pernah bilang pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi kalian jaga ya. Imam-imam, tokoh-tokoh agama pesan baik-baik. Mereka minta ke Pilatus dan Pilatus memberikan tentara untuk jaga. Hari ini tidak ada yang jaga kita ya. Tentara yang berjaga-jaga, tentara itu bukan satu. Tentara itu ada beberapa, biasanya satu kali dalam 2 jam 4 orang. 2 jam berikutnya 4 orang. 2 jam berikutnya 4 orang. Paling sedikit, paling tidak 12 orang. Berjaga-jaga. Atau paling tidak 6. 2. Nah, tentara yang berjaga, mereka jadi saksi kebangkitan. Kemudian Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat kubur kosong dan berita dari malaikat. Malaikat bilang, mari lihat. Mungkin langsung itu Maria Magdalena dan Maria yang lain ini langsung datang lihat. Kosong. Malaikat bilang, cepat pergi beritahu murid-murid yang lain. Murid-murid bahwa dia telah bangkit seperti yang dia katakan. Yesus telah bangkit seperti yang Yesus pernah katakan. Melalui kebangkitan ini, Tuhan membuktikan bahwa sungguh-sungguh Yesus membuktikan dia adalah Mesias. Mesias yang dikorbankan untuk pengampunan dosa, tetapi bukan mati seterusnya, bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang dia ajarkan dan diketahui oleh banyak orang, termasuk tokoh-tokoh agama. Nah, kita lihat ada saksi kebangkitan. Jadi kebangkitan itu bukan omong kosong. Nah, lanjut kedua, di suasana kebangkitan Tuhan Yesus ada hal yang kita soroti pagi ini. Yang kedua adalah dusta tokoh agama. Hari Jumat kemarin saya khotbah mengenai tokoh agama juga. Mengenai kematian Tuhan Yesus ada peran tokoh agama. Mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ada peran tokoh agama. Kita lihat peran mereka. Menutupi kenyataan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu tokoh agama punya peran waktu Tuhan Yesus bangkit. Kita lihat peristiwanya. Matius 28 ayat 11. Ketika tentara-tentara ini di tengah jalan, mereka setelah lihat peristiwa malaikat turun dan batu terguling, mereka pikir, waduh, batu yang dimeteraikan, batu penutup kubur yang dimeterai, sekarang sudah terguling, terbuka. Bagaimana tanggung jawab kita? Jadi mereka pergi, pasti sebagian tentara itu pergi ke kota, ke Yerusalem, ke kota Yerusalem, masuk ke dalam untuk melapor ke tokoh agama, ke imam-imam, termasuk imam besar. Dikatakan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini tentara-tentara ini, mereka ke kota memberitahukan kepada imam-imam, kepada tokoh-tokoh agama mengenai peristiwa bahwa kubur yang dimeterai sudah terbuka. Ini kan ngeri tanggung jawab mereka. Nah, kita lihat nih ayat 12 Matius pasal 28. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, nah ini imam-imam kepala termasuk imam besar, berunding dengan tua-tua, dengan tokoh-tokoh agama lain. Tokoh-tokoh agama lainnya, bukan agama lain. Mereka mengambil keputusan. Ada keputusan yang diambil, bikin rapat dan bikin keputusan. Keputusannya begini,
memberikan, mari kita ambil dari uang kas, sejumlah besar uang, kita berikan kepada serdadu-serdadu atau tentara itu. Jadi tokoh agama berunding, bikin rapat untuk menyuap aparat. Dari dulu tokoh agama, kalau tokoh agama itu hatinya tidak bagus, hatinya tidak betul, dia menghalalkan segala cara termasuk menyuap. Menyuap untuk apa? Mari kita lihat ayat 13. Mereka berunding, siapkan dana besar uang untuk menyuap aparat keamanan, aparat penegak hukum. Mereka suap dan berkata kepada tentara itu, kamu harus mengatakan bagaimana? Bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Tolong baca keras-keras, Bapak Licuan, baca keras-keras yang merah itu. Tokoh agama, orang yang tiap hari sebut nama Tuhan, nama Allah, tapi berani merancang rapat sepakat untuk berdusta, menyogok untuk berdusta. Mengerikan. Kita hendak habis pikir. Ada tokoh agama seperti ini. Nah, tokoh ini kan salah satu tokoh agama toh. Agama apapun, pokoknya kalau tokoh agama apapun, kalau hatinya sudah tidak betul, dia akan terlalu berani menyogok siapapun, menyogok aparat untuk berdusta, untuk sebarkan hoax, untuk sebarkan dusta, demi menutupi satu kebenaran yang berguna bagi banyak orang lain. Tadi kesaksian Bapak Andreas ini, tentunya dia sudah dengar ajaran bahwa Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak bangkit. Dan itu cerita yang dirancang tokoh-tokoh agama Yahudi ini. Tapi tokoh agama di Indonesia baik-baik semua. Nanti kita bilang amin di sorga. Menyogok aparat untuk berdusta. Pakai uang yang dikumpul demi nama Tuhan. Berkorban, saudara-saudara, demi Tuhan, karena Tuhan. Uang yang dikumpulkan atas nama Tuhan dipakai untuk sogok, dipakai untuk menyuap, dipakai untuk berdusta. Kalau tidak masuk neraka itu sudah keterlaluan. Tapi kemurahan Tuhan lah. Ayat 15. Mereka menerima uang itu. Senang kan? Tentara-tentara ini, aparat terima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Pesannya apa? Kami ketiduran. Tentara ketiduran. Murid-murid saja di pengadilan sudah ketakutan. Mau datang berani dijaga sama tentara yang kumisnya tebal-tebal. Pegang tombak, ada pedang, ada pisau, ada apa lagi. Kumisnya melintang, menakutkan. Berani murid-murid mau datang nyuri. Nggak masuk akal. Tapi ceritanya dikarang begitu. Heran sampai hari ini orang percaya. Syukur saudara dan saya tidak percaya. Maksudnya tidak percaya cerita bohong ini. Tapi banyak orang yang doktor, profesor pun percaya hari-hari ini. Sampai hari ini. Nah kita lihat. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Kemudian apa? Baca yang keras. Dan cerita ini
tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Cerita apa? Bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri murid-muridnya dan dikubur di tempat lain, dibawa ke entah kemana. Ada cerita yang beredar sekarang, dibawa ke India. Kok jauh sekali? Naik apa? Naik pesawat aja sudah berapa jam? Ini nyuri mayat. Cerita omong kosong, cerita tidak masuk akal, dipercaya orang banyak karena disiarkan oleh tokoh agama. Di Indonesia kayaknya tidak ada yang percaya ini ya. Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang, bahwa Yesus tidak bangkit. Karena kebangkitan Yesus itu adalah sumber iman saudara dan saya. Tadi yang Ibu Nelvin pimpin pujian, sebab dia hidup, ada hari esok. Bahasa Maduranya, because he live, I can face tomorrow. Wah, keren. Sebab dia hidup, ada hari besok, ada harapan buat saya dan saudara. Karena dia hidup. Tuhan Yesus begitu dia mengajar murid-murid, dia bilang, aku akan pergi ke sana, ke sorga. Itu waktu Tuhan Yesus belum mati. Dia bilang, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Baik. Ada nyanyian tua katakan, apa? Dan sembahyang buat saya selamanya. Hah? Oh, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang, artinya jadi juru syafaat. Sembahyang buat anak-anaknya, saudara anak-anaknya. Bukan cuma saudara, saya juga. Kita anak-anaknya, dia berdoa, dia bersyafaat buat kita. Tapi Tuhan Yesus pesan, aku pergi sediakan tempat bagimu. Amin. Jadi tidak usah susah kalau di dunia ini susah. Saya sudah bilang ke saudara, saya tidak mau susah karena kami tidak punya rumah. Bapak Agus punya rumah 2. Nanti bagi buat anak-anak. Fani sudah dapat bagian, saya belum. Rumah saya di sorga aja. Ini bukan stres karena tidak punya rumah. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku sediakan tempat bagimu. Ya, saya jaga-jaga untuk pergi ke rumah yang Tuhan sediakan buat saya itu. Cerita bohong ini tersiar sampai hari ini dan termasuk di Indonesia. Bahwa Yesus tidak bangkit. Itu programnya setan untuk tutupi kebenaran bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ada saksi tadi, malaikat, ada saksi tentara-tentara yang berjaga, ada saksi Maria Magdalena dan kemudian murid-murid yang lain. Itu yang kedua. Yang kedua tadi, yang pertama tadi ada saksi, yang kedua ini adalah soal peran tokoh agama yang hatinya tidak bagus. Berani menyuap, berani berdusta, berani pakai uang secara salah, padahal uang yang dikumpulkan atas nama Tuhan. Tuhan kuduskan persembahan dari umatmu ini sehingga dapat dipakai secara benar dan bertanggung jawab. Dipakai buat nyuap. Tokoh agama, pemimpin gereja pakai uang yang dengan tidak bertanggung jawab, sama dengan tokoh-tokoh agama Yahudi ini yang salibkan Tuhan Yesus, yang merancang dusta bahwa tidak ada kebangkitan. Sama, mudah-mudahan mereka dengar. Saya masukkan YouTube khotbah ini. Yang ketiga, ada berita baik.
di hari kebangkitan ada berita baik. Markus 16 ayat 6. Om Licuan baca yang keras. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Itu kesaksian dari malaikat. Kemudian ayat 7. Oh, ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang malaikat pesan, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kubur ada di daerah sekitar Yerusalem, di luar tembok kota Yerusalem. Tuhan Yesus, malaikat pesan kepada kedua perempuan ini, bilang ke murid-murid dan bilang juga kepada Petrus. Padahal Petrus murid. Petrus murid tapi ada disebut khusus. Pergi beritahu kepada murid-murid dan juga kepada Petrus. Aku sudah bangkit dan kita nanti ketemu di Galilea. Dari Yerusalem ke Galilea kami naik bus beberapa jam. Ini murid-murid pasti begitu mendengar mereka akan berangkat ke Galilea dan sungguh-sungguh di sana ketemu. Bukti bahwa Yesus bangkit, tetapi berita atau yang saya angkat di masa Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bangkit ini, yang saya angkat di sini adalah pemulihan untuk Petrus. Pesan malaikat Tuhan, tentunya Tuhan yang suruh itu sampaikan pesan, pergi ketemui murid-murid dan juga Petrus. Sampaikan ke murid-murid dan kepada Petrus juga. Kenapa Petrus disebut khusus? Karena rupanya Petrus dalam keadaan tertekan. Masih terbayang di wajahku ketika saya sangkal dia sudah 3 kali, dan ketika dia noleh melihat aku, kemudian kukuruyuk, ayam berkokok. Petrus nangis. Dia sangkal. Petrus rasa sudah tidak layak. Ada banyak kali saudara dan saya bikin pelanggaran cuma saudara dan saya yang tahu seringkali. Dan kita kadang-kadang rasa tidak layak. Mau doa makan pun rasanya segan. Tadi saya baru ngomong, saya baru gosip, saya baru dusta, saya baru maki, saya baru ngamuk, saya baru apa. Mau doa di meja makan pun akhirnya saya bilang, kamu yang doa. Tapi kalau saya suruh Niko yang doa di meja makan, bukan karena karena saya tertuduh, bukan, gantian. Tapi ada banyak kali kita rasa tidak layak. Tidak layak, mau berdoa tidak layak. Sama dengan Petrus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, ada berita baik buat Petrus. Malaikat bilang, sampaikan pesan kebangkitan ini kepada murid-murid dan juga kepada Petrus. Wih, ini perempuan-perempuan lari pergi ke tempat di mana murid-murid lagi bersembunyi atau lagi tinggal. Dan Tuhan sudah bangkit. Malaikat bilang begini kepada kalian semua. Dan malaikat bilang juga kepada engkau, Petrus. Petrus bilang, hah? Bilang begitu kepada murid-murid dan juga kepada Petrus. Dia bilang, waduh, rupanya saya tidak dibuang. Saudara, sebanyak apapun pelanggaran yang saudara sudah buat, hari ini berita baik buat saudara dan saya. Ada kesempatan untuk dipulihkan. Because he live, sebab dia hidup, ada harapan buat hari besok. Petrus dipulihkan untuk punya harapan hari besok. Dan ternyata
Dia bilang, Tuhan, saya tidak layak disalib seperti engkau berdiri. Tapi Petrus disalib di Roma, terbalik, kepala di bawah. Dia bilang, saya tidak layak terima pengampunan dan pemulihan. Itu sebabnya saya tidak layak disalib cuma seperti engkau yang tegak berdiri begini. Petrus ketika disalibkan di Roma, dia bilang, saya disalibkan terbalik. Dia bilang, lebih hina aja tidak apa-apa. Orang yang menyadari kemurahan Tuhan untuk pulihkan hidupnya, orang itu selalu rasa hendak cari keadaan, saya ini layak. Saya layak khotbah, saya layak WL, saya layak semua, layak jadi pimpinan gereja. Enggak. Banyak kali kita rasa kita terlalu layak. Itu yang bikin kita lupa diri. Berita baik buat Petrus di hari kebangkitan. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Berita baik buat saudara dan saya hari ini. Dalam rangka kita memperingati, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kesempatan untuk dipulihkan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan kalau sebentar kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kiranya itu juga kesempatan buat kita. Tuhan, saya makan tubuhmu dan minum darahmu. Darah yang dicurahkan untuk saya, tubuh yang dipecah-pecahkan, dihancurkan, dibikin menderita untuk saya. Saya bersekutu di dalamnya, kiranya saya alami kembali pemulihan dengan engkau. Berita baik buat kita semua. Katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus, saya kalau seperti Petrus dengar itu, saya rasa sudah tidak tahu mau apa. Mungkin tinggal sujud tersungkur. Tuhan, saya sudah sangkal engkau 3 kali. Walaupun nanti setelah ketemu di Galilea, Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, iyalah Tuhan, masa engkau tidak tahu kalau aku mengasihi engkau? Gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah domba-dombaku. Tahu-tahu sementara makan, Petrus lagi semangat makan, Tuhan Yesus bilang, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Petrus pikir, udah kok sudah 2 kali. 2 kali nanya, apakah engkau mengasihi aku? Iyalah Tuhan, Tuhan tahu, saya mengasihi engkau. Makan, sarapan ini di pinggir Danau Galilea. Kita sudah ke Danau Galilea makan ikan Petrus, tapi jangan ingat ikan Petrus pagi ini. Kita ingat pertanyaan Tuhan Yesus di pinggir Danau Galilea. Yang ketiga kali, sementara makan, Tuhan Yesus tanya ketiga kali, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini? Petrus sudah kebingungan. Dia jadi susah. Kemudian keluarlah ucapan, engkau tahu segala sesuatu. Dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku masih mengasihi engkau. Pasti Petrus sadar, 3 kali ditanya karena dia sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi berita sampaikan kepada Petrus ini satu kesempatan Petrus untuk kembali bangkit. Kesempatan buat saudara dan saya, mungkin kita mulai setengah-setengah hati dengan Tuhan, setengah bersemangat dengan Tuhan, setengah-setengah mengasihi Tuhan. Tapi pagi ini bilang, Tuhan, berita ini buat saya. Engkau lawat saya seperti engkau memberitahu. Katakan kepada murid-murid, katakan kepada Petrus.
Kalau kita tempatkan diri kita seperti Petrus pagi ini, kita dapat lawatan khusus dari Tuhan. Mungkin Tuhan mesti tanya kita ketika kita menyangkal berkali-kali, sengaja melanggar firman Tuhan, itu sama dengan menyangkal. Mungkin Tuhan harus tanya ke kita, apakah engkau mengasihi aku? Ada pemulihan buat kita. Pemulihan buat Petrus, pemulihan buat kita, pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memulai, bukan Petrus yang memulai. Berita kebangkitan, sampaikan kepada yang sudah menyangkal aku. Sampaikan kepada yang menyangkal aku. Ada pemulihan hubungan. Beri kesempatan, Tuhan beri kesempatan untuk saudara dan saya kembali alami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ingat ketika mungkin 2, 3, 4, 5, 10 tahun lalu, saudara begitu bersemangat, begitu mengasihi Tuhan, baru mau nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus, sudah berlinang-linang air mata. Sekarang, aku mengasihi engkau Yesus, sambil senyum-senyum, korek-korek telinga. Nggak terjadi apa-apa. Tapi kiranya pagi ini, kita rindu alami pemulihan hubungan yang erat, yang benar dengan Tuhan. Ini berita kebangkitan yang kita boleh lihat pagi hari ini. Beri kebangkitan Tuhan Yesus, yang pertama ada yang menjadi saksi. Yang kedua, ada tokoh agama yang berani menyogok dan berdusta. Jangan berani untuk gunakan berkat yang Tuhan berikan dipakai buat hal-hal yang jahat, menyogok dan berdusta. Ada berita pemulihan untuk Petrus setelah menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.